Ya, kalau kita rujuk dalam mazhab Hanafi yang lebih tua, itu yang paling layak, yang paling utama jadi imam tu sultan. Jadi sekarang mungkin kalau ada di situ kebetulan tinggal di sini Bapak Prabowo, ya dia sultannya. Tapi kalau dalam mazhab kita Syafi'i, di dalam mazhab Imamuna Asy-Syafi'i yang paling afdal, yang pertama yang jadi imam kerabat. Kerabat yang terdekat, Ibnul Mait, anaknya si Mait almarhum atau almarhumah. Itulah bapak yang paling afdal. Ya, yang paling bagus lagi kalau bisa lebih 40 orang. Ya, mamin muslimin yamutu, yang mana yaqumu alaihi arba'una rajulan lam yusrik billahi syai'ah. Kalau bisa yang menyolatkan itu adalah 10 orang laki-laki, yang mana tidak, yang laki-laki 40 orang ini yang tidak melakukan syirik, yang tidak menduakan Allah, maka itu syafa'alahu. Itu adalah memberi syafaat, menambah pertolongan, ampunan Allah kepada si mayat. Satu riwayat 100. Bapak Ibu, riwayat lain 100. Boleh kita bayar. Berarti kepala mayatnya mana? Kanan. Di kanan. Oke, berarti di kanan. Baik laki-laki, ada perempuan. Bolehkah begitu? Boleh. Cuma nggak besar pahalanya. Bahkan yang lebih mengerikan pernah kita jumpai, ada dulu orang tuanya meninggal dunia, mohon maaf Bapak Ibu, karena terlalu lama di rumah sakit, penyakitnya termasuk bagian kulit, bagian belakang terkelupas, bagian belakang busuk. Jadi pas memandikannya Bapak Ibu, tak ada satupun anak yang laki-laki yang mau. Yang lebih menyakitkan, ya kita diarahkan dia setidaknya ikut, ya minimal diarahkannya Pak, minimal ikut memandikannya. Itu yang paling utama, ya tangannya ikut bersentuhan. Tapi ada nama bapak tuh Pak Amir, dibilangnya sama Pak Amir tuh, ya kan kalian udah dibayar, udahlah kerjakanlah tugas kalian, udah. Saya ditanya Pak Amir tuh berapa dibayar, 150.000. Waktu yang mulia ini bainal maghrib wal isya barakatun. Di antara maghrib, waktu yang paling barokah antara maghrib dan isya. Insyaallah akan kita sampaikan Bapak Ibu satu pasal arkanu sholatil janazati sab'ah. Namun kita gabungkan yang sunnah-sunnahnya, syarat rukun dan syaratnya. Karena dalam hadis yang sahih Bapak Ibu, man shalla ala janazatin, siapa yang ikut sholat janazah, walam yatba'ha, sekalipun dia mungkin tadi tidak ikut dalam memandikannya, tapi dia ikut sholat jenazahnya, maka dia sudah dijamin oleh Nabi, diberikan dia melalui sabda baginda Nabi, falahu qirat, dia dapat pahala 1 qirat. Kalau ikut lagi untuk menguburkannya, maka dia qiratani, dapat 2 qirat. Sementara Bapak Ibu 1 qirat mislu jabalil uhudi, itu sebesar gunung Uhud. Jadi para salaf wa kana salafus saleh, orang-orang terdahulu minas sahabah wat tabi'in, kalau ada jenazah Bapak Ibu, mereka senang gemar ikut untuk menyolatkannya. Kenapa? Karena mereka haus pahala. Karena mereka ingin dapat pahala beberapa qirat. Itu dulu Bapak Ibu. Ya'rifu aw lam ya'rif, baik kita kenal atau tidak kenal itu jenazah. Kadang-kadang kita kan mau nggak kenal saya, cuek saja dia Pak. Sekarang siapapun kalau ada jenazah Bapak Ibu, mau dikenal atau tidak, kalau kita nggak sibuk, ikut menyelenggarakan khususnya sholat jenazah, besar pahalanya. Ya bayangkan Bapak Ibu, satu qirat 1 gunung Uhud. Ini kadang-kadang amal kita boleh jadi, ada amal kita mungkin sebesar bisul, ada yang sebesar telur, tapi kita ingin dapat lagu sebesar gunung Uhud. Ini diantaranya mengenai sholat jenazah. Rukunnya ada 7 Bapak Ibu, tapi karena ini kita gabung saja ya mengenai ya pembahasan tentang sholat jenazah. Di antaranya Bapak Ibu, pertama tentu yang kita ingin tahu, siapa yang paling utama jadi imam. Siapa yang paling utama, yang paling afdal, yang paling besar pahalanya kalau dijadikan sebagai imam. Ya sebenarnya kita bukan kajian 4 mazhab, cuma sebagai perbandingan saja Bapak Ibu. Ya kalau kita rujuk dalam mazhab Hanafi yang lebih tua,
Itu yang paling layak, yang paling utama jadi imam tu sultan. Jadi sekarang mungkin kalau ada di situ kebetulan tinggal di sini Bapak Prabowo, ya dia sultannya. Ya Pak. Itu pun kalau cukup syarat, bisa baca Fatihah, cukup syarat jadi imam. Ya kalau nggak cukup syarat nggak bisa juga Pak. Walaupun dia tapi ini aturannya dalam mazhab Hanafi sultan. Kalau nggak ada sultan, baru gubernur. Nggak ada gubernur baru, apalagi Bapak Ibu, bupati. Tak ada bupati, baru camat. Tak ada camat, ini semua camat nih Bapak Ibu. Kita semua camat. Calon mati. Ya. Yang terakhir barulah lurah lah setidaknya. Kepala desa kalau banyak, kepala dusun lurah. Itu dalam mazhab. Baru setelah itu baru apa? Baru qadi. Qadi itu ibarat sekarang hakim. Barulah yang ketiga aturannya kalau nggak ada barulah kerabat. Barulah kerabat itu dalam mazhab Hanafi. Tapi kalau dalam mazhab Malik dan Hambali yang paling utama siapa yang diwasiatkan. Kadang-kadang Bapak Ibu ada yang diwasiatkan pulan menjadi imamnya anakku yang atau saudara yang pulan jadi yang diwasiatkan yang paling utama. Barulah amir, barulah sultan, kemudian barulah kerabat. Itu dalam mazhab Malik dan Hambali. Kita juga pernah dulu ada Pak Haji meninggal dunia, anaknya cuma satu, anaknya 3 perempuan, anaknya 1 laki-laki. Karena akrab dengan kita, satu pengajian dengan kita, dia berwasiat. Dia sampaikan juga pada anaknya, nanti kalau saya wafat meninggal dunia, itu nanti Ustaz Asbuan itu yang jadi imam. Ya saya katakan anaknya udah dia manahkan ayah. Ya kepada Ustadz saja. Memang itu dia berharap begitu. Kita jadi imamnya. Boleh kita amalkan ya sesuai siapa yang diwasiatkan. Tapi kalau dalam mazhab kita Syafi'i, di dalam mazhab Imamuna Asy-Syafi'i yang paling afdal yang pertama yang jadi imam kerabat. Kerabat yang terdekat ibnul mait, anaknya si mait almarhum atau almarhumah. Itulah bapak yang paling afdal. Ya kerabat, baru nanti siapa kerabatnya nggak ada anak, baru entah pamannya, entah adik mait, itu sesuai dengan urutan warisan. Itulah yang paling afdal. Makanya di mana-mana ada nggak anaknya? Ya, ada nggak anaknya? Ada. Ini beberapa di lapangan Bapak Ibu. Ada anaknya? Ada. Berapa? 4. Tapi 4-4-nya menjawab Bapak Ibu, belum belajar Pak Ustadz. Ini pernah Pak terjadi nih Pak. Belum belajar Pak Ustadz. Bahkan ada di daerah Park Indah itu tanpa menyebut nama, anak satu-satunya meninggal ayahnya Pak. Kita dorong jadi imam lebih bagus. Kenapa? Karena anak yang paling baik. Kenapa? Sholat jenazah itu isinya doa. Doa yang paling baik itu doa dari orang yang terdekat. Orang yang terdekat dengan mayit itu, ini alasan dalam mazhab Syafi'i, itu adalah anak. Dikaitkan dengan hadis iza mata ibnu Adam in qata'a amalahu illa min salasin. Salah satunya adalah ya wa waladin salihin yad'ulah. Ada doa anak yang soleh. Karena yang namanya salat jenazah bagian komponen doa. Itu kata dia belum belajar Pak Ustadz. Bahkan yang lebih mengerikan pernah kita jumpai, ada dulu orang tuanya meninggal dunia, mohon maaf Bapak Ibu, karena terlalu lama di rumah sakit penyakitnya, termasuk bagian kulit, bagian belakang terkelupas, bagian belakang busuk. Jadi pas memandikannya Bapak Ibu, tak ada satupun anak yang laki-laki yang mau. Yang lebih menyakitkan, ya kita diarahkan dia setidaknya ikut, ya minimal diarahkannya Pak, minimal ikut memandikannya. Itu yang paling utama, ya tangannya ikut bersentuhan. Tapi ada nama bapak tuh Pak Amir, dibilangnya sama Pak Amir tuh, ya kan kalian udah dibayar, udahlah kerjakanlah tugas kalian, udah. Saya ditanya Pak Amir tuh berapa dibayar, 150.000. Dalam hatiku Bapak makanlah 150.000, berapa lah dapat tuh Pak? Ya makan lontong kita berapa lah Pak dapat tuh Pak? Ya habis itu sekali kalau semuanya makan lontong. Itu nauzubillah, kalimat itu jangan sempat diungkapkan. Padahal ya kalaulah mayat itu bisa berbicara, tentu dia paling berharap yang memandikannya kita sebagai anaknya. Itu Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Padahal sholat jenazah itu sederhana Bapak Ibu. Nanti akan kita bahas rukunnya. Niat 4 takbir. Dia takbir pertama Al-Fatihah, Allahumma shalli ala Muhammad.
Allahumma firlahu, baru habis takbir keempat baru salam. Selesai. Adapun doa setelah takbir yang keempat itu sunnah. Allahumma la tahrimna ajra wa la tamna ba'dahu. Yang menjadi wajib itu adalah doa setelah takbir ketiga. Allahumma gfirlahu atau Allahumma arhamhu. Sederhana, selesai Pak. Salat jenazah. Ini yang wajib-wajibnya Bapak Ibu. Ya ibaratnya yang wajib-wajibnya diajarkan begitu. Yang rukunnya. Ini Bapak Ibu yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Itulah nanti yang paling afdal, yang paling utama. Itu dalam menyolatkan. Lah, sekarang Bapak Ibu, posisinya yang paling bagus menurut jumhur, menurut yang mu'tamad dalam mazhab kita Syafi'i, walaupun kadang-kadang berbeda dengan yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Ya silahkan dibuka dalam kitab Tuhfah, dalam kitab kita ngaji fikih Syafi'i, dalam kitab I'anah, dalam kitab Minhaj. Di mana-mana posisi mayit. Kalau di sini gimana Bapak Ibu? Ya saya bukan mau merusak-rusak andai kata berbeda Pak. Ini bukan bicara rukun, bukan bicara syarat. Ini bicara sunnah paling afdol. Jangan gara-gara itu nanti kita berkelahi Pak, gara-gara itu. Ibaratnya Bapak Ibu, ini anggap dulu sana mayat, Bapak Ibu. Anggap sana mayat. Anggap dulu sana kiblat. Di sana kiblat. Di sini ya inilah mayat tuh Bapak Ibu. Anggap dulu ini mayat nih. Saya imam. Tentu kalau laki-laki dia pas di dekat bahunya, betul Bapak Ibu. Kalau dia perempuan dekat pinggangnya. Itu jumhur. Kecuali mazhab Malik di tengah-tengah. Tengah-tengah apanya Pak? Sekarang ini posisinya imam sana kiblat. Kira-kira Bapak Ibu, kalau di sini kepala ini anggap kepala mayat Bapak Ibu. Ya, kepala mayat. Kalau di sini imam tegak di sini. Kira-kira kepala mayatnya ini di kiri imam atau di kanan imam? Di sini, di kiri imam. Berarti kepalanya di sini. Ya. Mana nih? Berarti sana kiblat ini. Ini sana bicara sana kiblat Bapak Ibu. Ini mayatnya nih. Berarti ini kiri saya, imam nih. Saya nih imam nih. Ini kiri saya nih. Ini kanan. Berarti kepala mayatnya mana? Kanan. Di kanan. Oke, berarti di kanan. Baik laki-laki, ada perempuan. Bolehkah begitu? Boleh. Cuma nggak besar pahalanya. Kalau mau lebih sunnahnya yang abdolnya, dibedakan laki-laki dengan perempuan dalam mazhab kita Syafi'i. Itu bisa dirujuk tuh Pak. Kalau kita nengok dalam kitabnya. Memang berbeda dengan kebiasaan yang ada. Kalau laki-laki di kiri kepalanya di kiri imam. Ini kepalanya laki-laki Pak, kiri imam, kita dapatnya lebih banyak kanan dia dapat. Itu posisi yang paling terbaik, yang paling bagus. Baru kalau perempuan baru di kanan. Di kanan kepalanya kepala imam, baru kita di posisi dekat pinggang. Tetap dia dapat banyak kanan. Itu memang agak banyak berbeda dengan yang sering dipraktekkan. Itu yang lebih afdol, sunnah, lebih besar pahalanya. Cuma ya bukan rukun, bukan syarat. Jangan gara-gara itu besok tukar-tukar apa ya Pak? Bertengkar gara-gara posisi. Yang penting mayatnya terbujur, jangan diberdirikan. Yang penting jangan mayatnya berdiri kan Bapak Ibu, digantung Pak. Ini soal posisi, bukan rukun, bukan syarat. Tapi ibaratnya kalau sudah sama-sama paham, nggak menimbulkan fitnah. Sudah sama-sama semua yang hadir ini, yang datang situ semua sudah paham. Buat yang terbaik, apa salahnya? Amalkan ilmunya. Silahkan dirujuk itu Bapak Ibu. Ya, kalau dalam mazhab kita Syafi'i. Di kitab memang diakui bi khilafi bihazal zaman, berbeda dengan kebanyakan masyarakat melakukan. Memang diakui oleh para ulama. Tapi kalau bicara afdal, itulah yang terbaik. Posisi letaknya. Itu Bapak Ibu, posisi letaknya itu masuk terbahagian daripada sunnah. Sunnah itu letaknya posisinya begitu, dibedakan laki-laki perempuan. Pernah dulu Pak di Jakarta begitu. Ya, berkelahi Pak antara ustadz sama ustadz. Ya, ini menggeser Pak. Pas apa nih Pak? Digeser ini. Ke sini kata dia. Datang satu. Ke sini. Disampaikan kepada seorang kiai namanya Kiai Muhajir.
Kata Kiai Muhajir, Kiai, ya di sana ada mayat, diputar-putar kepalanya gara-gara berdebat tentang posisi kepala. Kata Kiai Muhajir, Pak, dasar itu jenazah sialan, kata dia. Kok mayatnya dibawa Kiai silakan? Iya, masa udah mati pun buat orang bertengkar, kata dia, Pak. Udah mati pun buat orang bertengkar. Mayatnya pula namanya orang Betawi, Pak. Ya, dia ibaratnya itu dasar jenazah sialan, katanya. Ya, mati saja masih buat orang bertengkar. Gimana hidupnya, kata dia, Pak. Ya, aduh, jangan lagi kita bertengkar gara-gara posisi kepala. Kenapa? Itu hanya perkara sunnah, bertengkar di masjid haram. Jangan gara-gara yang sunnah kita melakukan yang haram. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau semakin ngaji fikih, apalagi perbandingan muqaranah makin dalam ilmu kita, kata Imam Syafi'i, man kasura ilmuhu qalla i'tiraduh. Semakin banyak ilmu seseorang, dia semakin tawadu, semakin dikit menyalahkan orang. Gak mau dia dikit-dikit menyalahkan kalau dia banyak ilmunya. Yang tanggung-tanggung itu biasanya dikit-dikit itu ya pasang jurus di hadapan pendekar dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu termasuk sunnah. Apalagi termasuk sunnah ayyakuna fil masjid. Afdalnya taruh di masjid. Ya shalla Rasulullah SAW, Nabi menyolatkan sahabatnya itu di masjid. Salah satunya. Boleh di rumah, boleh Bapak Ibu. Ya, tapi paling bagus tetap di masjid. Apalagi buat dia 3 shop. Sunnahnya Bapak Ibu. Ma min muslimin yamutu. Setiap muslim itu meninggal dunia, ya, yusalla alaihi salasatu supupin. Dibuat 3 shop, menambah ampunan dan rahmatnya Allah. Kalau sholat jenazah itu sah. Ini satu mayatnya, satu imamnya sah. Kita sholat sendiri sah. Andai kata ibaratnya 3 makmumnya, berarti 1 imamnya, 2 makmumnya. Tapi kalau ibaratnya makmumnya 7, ibaratnya orangnya 7 Bapak Ibu, berarti dibagi 3. Imam jangan dibuat ibaratnya sama yang 6 itu di sop pertama. Dibuat 2 sop pertama, 2 sop ketiga, 2 sop ketiga. Itu aturan mainnya tentang sop supaya menambah maghfirah, ampunan Allah. Kalau banyak dia buat 3 sop. Kalau 3 sop 5 sop. Kalau 3 7 sop. Pokoknya buat ganjil kalau ramai. Kalau dia penuh Bapak Ibu, full dia. Ya, macam guru saya meninggal dunia, itu 3 kali disolatkan. Tingkat sama bawah penuh. Nggak cukup. Boleh beberapa kali disolatkan di waktu itu. Nggak apa-apa. Ya, kalau di waktu itu disolatkan. Cuma yang menjadi masalah ini pernah terjadi di Pekanbaru Bapak Ibu. Ini kurang baik. Ini saya kritis kalau model begini. Pernah dulu ada salah satu tokoh meninggal di Pekanbaru nih. Ya sudah disolatkan sama jamaah ini. Akhirnya hampir bertengkar. Dibawa anaknya lagi ke salah satu masjid saudara kita yang di RJ lagi. Disolatkan lagi di sana. Itu kurang elok begitu modelnya. Kenapa? Seakan-akan mengadakan, yang sholat di sini tidak sah. Seakan-akan nampak kali firqah-firqahnya. Ya, seakan-akan di sana ibaratnya kan dia gini. Seakan-akan yang di sana itu menyolatkannya ahli bid'ah. Itu enggak sah itu menurut dia. Di sini yang apanya? Seakan-akan merasa paling benar. Udah disepakati aja. Ya, sudah disepakati aja. Udah tetap kita sholatkan. Ya, sehingga apa? Itu pernah terjadi. Ya, pernah terjadi anaknya yang memaksakan diri, akhirnya ini 2 kali disolatkan. 2 kali disolatkan. Maksudnya apa? Itu nggak elok kalau begitu contohnya modelnya. Kurang baik, kecuali ramai penuh, disolatkan, datang lagi kloter kedua disolatkan lagi. Itu boleh Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu aturannya. Tentang shop. Lalu apa lagi? Ya, yang paling bagus lagi kalau bisa lebih 40 orang. Ya, mamin muslimin yamutu, yang mana yaqumu alaihi arba'una rajulan lam yusrik billahi syai'ah. Kalau bisa yang menyolatkan itu adalah 10 orang laki-laki, yang mana tidak, yang laki-laki 40 orang ini yang tidak melakukan syirik, yang tidak menduakan Allah. Maka itu syafa'alahu. Itu adalah memberi syafaat, menambah pertolongan, ampunan Allah kepada si mayat. Satu riwayat 100. Bapak Ibu, riwayat lain 100. Boleh kita bayar.
Secara hukum Pak boleh kita Pak, cuma sekarang perkaranya duitnya. Maksudnya boleh, ibaratnya kita bahkan boleh kita wasiatkan, sunnah Bapak Ibu. Kita bilang begini, nanti kalau saya meninggal itu tolong nanti kalian bondong-bondong ya, khususnya kepada keluarganya. Solatkan emak ya, ikut kalian solatkan ayah ya, solatkan nanti panggil itu si bibimu ini semuanya ikut menyolatkan saya. Itu sunnah begitu wasiatnya. Makanya kita kalau bisa Pak, sebelum meninggal dunia kita sudah berwasiat. Wasiat yang sunnah. Itu apa? Itu maghfurullah, menambah ampunan Allah. Bahkan termasuk sunnah. Man mata ala wasiatin. Siapa yang mati sementara dia punya wasiat. Cuma ada wasiat yang wajib mesti tunaikan, ada yang sunnah. Ya, yang sunnah gini. Contoh, nanti kalau mak mati tolonglah. Ya, jangan kalian bagi-bagi semualah harta itu. Sisihkan dulu, panggil anak yatim 40 orang atau 10 orang. Itu sedekah kalian ya, hadiahkan pahalanya kepada saya. Itu sunnah modal begitu, Bapak Ibu. Ya, wasiatnya. Itu sunnah. Atau nanti kalau aku mati saya wasiatkan ya nanti anakku yang alim itu yang nomor 2 yang jadi imamnya ya. Itu sunnah ditunaikan tuh Pak. Tapi kalau aku mati nanti ya tolong nanti saya dikuburkan dekat mantan pacar saya. Itu haram ditunaikan juga. Ya, tidak boleh ditunaikan. Ya, atau kalau saya mati nanti tolong saya dikuburkan di bawah pohon bambu. Enggak mesti ditunaikan. Itu Bapak Ibu, enggak mesti ditunaikan. Itu diantaranya. Bahkan ada yang sudah pernah saya sampaikan sini Bapak Ibu, ada seorang istri saking sayangnya dia. Ya ditanya sama suaminya, bang kira-kira kalau aku mati kau langsung kawin enggak? Tentu suaminya menjaga perasaan Bapak Ibu. Kata suaminya, enggak lah dek, setidaknya paling tidak kalau saya bilang saya enggak kawin saya munafik nanti. Ya lama dulu, tunggu lama dulu, setidaknya kering dulu kuburanmu. Janji bang, janji katanya. Ini penyakit sudah konkret nih Pak. Oke, janji kata dia bang. Setelah kering kuburanku, iya. Akhirnya perempuan nih Pak, saking dia pandainya, dipanggilnya adiknya yang laki-laki. Dek, tolong nanti kalau kakak mati, tolong kau siram kuburanku setiap pagi. Akhirnya Pak, mati kakaknya nih Bapak Ibu. Akhirnya tak kering-kering kuburannya. Setiap pagi basah, setiap hari basah, nggak kawin-kawin kawan. Gara-gara terikat dengan janji. Itu ya nggak mesti ditunaikan kalau model janji sedemikian. Ini Bapak Ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya termasuk sunnahnya. Maksudnya boleh dibayar. Di daerah pesantren saya 2 Bapak Ibu. Di Medan satu cabangnya ini Baitur Rahman An-Nizam. Ini Baitur Rahman kurang lebih 1.300 muridnya. Dekat dari sini Minas Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu ya yang bingung cari pesantren, silahkan sama-sama daftarkan ke Baitur Rahman berbasis kitab kuning. Alhamdulillah sudah berapa tahun kami juara Qiraatul Kutub, baca Arab gundul. Ini kan Arab gundul nih Bapak Ibu. Ya, Arab gondrong aja payah Pak Ustaz, apalagi Arab gundul katanya. Itu Bapak Ibu ya, nggak jauh dari sini. Itu cabangnya anak yang dari Medan. Yang di sekolah di Medan sana Bapak Ibu tahun 2006 itu di sana tuh ada satu kebiasaan kalau menyolatkan tuh dipanggil santri-santri untuk menyolatkan. Itu bisa nanti dipanggil 50 santri Pak. Itu dikasih duit. Apalagi dia kaya Pak. 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Ada yang paling sedikit 2.000. Ya santri Bapak Ibu dikasih 5.000 tahun 2005, 2006. Itu sudah hebat Pak. Sudah hari raya begini tuh Pak. Dikasih tuh Pak pas dia sebelum kita takbir Pak. Masih berbaris luruskan shaf. Itu dikasih di kantongnya. Yang baru-baru biasanya. 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Ada kawan jahil Pak. Ini namanya santri Pak kan. Sudah lama nggak datang belanjanya. Ya karena semuanya pakai baju putih. Sorban putih. Hampir sebesar pelak pespa sorbannya. Saking apanya Pak. Ya satu-satu. Karena itu akhirnya ketika bapak tuh sana pergi, mundur dia Pak ke belakang. Dapat lagi dia Pak 2 kali. Mundur lagi di ketiga kali. Dapat lagi dia tam. Nggak tahu pula yang bagi-baginya itu Pak. Karena dia pakai sorban apa itu Pak putih begini. Akhirnya dia dapat 5 kali. Berarti dapat 5 kali berapa tuh Pak? 20. Itu sudah hari raya di itu Pak. Ya udah cukup belanjanya 1 bulan.
Ya, hari raya yang nakal-nakalnya. Habis nanti menyolatkan makan. Habis menyolatkan nanti makan. Makan itu nanti karena apa? Karena di sana ada mungkin dari adat tradisi siapapun mau kaya betul mau miskin potong kerbau. Mungkin duitnya dari persatuan. Makan daging itu, Pak. Jadi pokoknya sana asal meninggal orang ingat kerbau, ingat daging, ingat daging. Jadi saya punya kawan nakal, santri nakal, ya agak nakal lah ibaratnya, agak jahil lah dia. Satu saat biasanya kan 3 kali sana kan banyak orang-orang tua Bapak Ibu. Dalam seminggu itu bisa saja yang meninggal 3. Ya, ini tiba-tiba dalam seminggu itu nggak ada yang menjemput. Dalam seminggu itu kawan sudah lama nggak datang belanjanya. Terucaplah doanya, ya Allah, kenapa minggu ini nggak ada yang meninggal ya Allah, kata dia, Pak. Kenapa minggu ini tidak ada meninggal? Kenapa? Ingin perbaikan gizi, Pak. Ingin perbaikan gizi makan dah. Bayangkan tulisan kenapanya itu, Pak. Ingin makan daging. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh. Ya, mau dari harta siapa itu boleh, untuk niatnya untuk si mayit, almarhum atau almarhumah. Itu boleh. Nah, Bapak tidak dilarang. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya. Kalau mayatnya hadir, itu namanya sholat jenazah yang hadir. Kalau mayatnya nggak hadir karena kita jauh di luar tempat, namanya sholat gaib. Sholat gaib. Sholat gaib itu setidaknya kita sibuk Bapak Ibu di luar daerah. Setidak-tidaknya 90 km. Boleh 30 meter, boleh 25 meter, boleh 20 meter. Tapi nggak boleh pas di tempat itu. Ada bapak Ustadz, istri saya baru meninggal 3 minggu yang lalu. Ya, gimana? Ayolah kita sholatkan dulu Ustadz. Ya, sholat gaib kata dia. Di mana kuburannya? Sukajadi. Di Pekanbaru. Itu enggak. Ya, enggak bisa sholat gaib begitu. Kenapa? Itu kalau lebih bagus langsung sholat di kuburannya. Ya, sholat di kuburan. Itu bagaimana Nabi lakukan, kama fa'ala Rasulullah ala Ummi Mihjan. Jadi dulu ada namanya perempuan penyapu Masjid Nabawi, itu adalah ya meninggal dunia, Nabi belakangan baru tahu. Akhirnya Nabi datang, itu dalilnya. Sholatlah di atas kuburan, bukan menyembah kuburan. Bapak Ibu, ya kalau kita pakai sandal, mana posisinya? Kita tahu mana letak kepalanya. Bapak Ibu, letak kepalanya, mana letak kepalanya? Lihat apanya kita situ, tegak kita situ, sholat kita situ. Ya tetap dia seakan-akan hadir di tempat kita. Kalau pakai sandal, jepitnya itu dilepas, diinjak saja sandalnya. Itu tata caranya Bapak Ibu, sholat di kuburan. 4 takbir. Ya, 4 takbir sama seperti sholat jenazah. Hanya saja para ulama berbeda. Kapan masih bolehnya kita sholat di kuburan? Setelah wafatnya. Kalau mazhab Hanafi cuma 3 hari. 3 hari dari meninggal kita masih boleh di kuburannya sholat. Kalau mazhab Hambali 1 bulan. Bapak Ibu. Ya 1 bulan lamanya. Selama masih 1 bulan. Ibarat masih 1 bulan habis wafat dia boleh kita. Kalau mazhab kita Syafi'i tidak ada batasan. Selama kita belum menyolatkan. Ibu contoh punya adik mama meninggal dunia. Nggak sempat. Kemarin karena nggak pulang. Pas Lebaran pulang. Solatkan. Ya Pak, Bapak solatkan. Itu boleh. Ya, boleh hukumnya. Tidak ada batasan kalau yang penting benar tata caranya. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya. Sekarang Bapak Ibu, sholat jenazah ini ada rukunnya. Yang pertama adalah niat. Ya, cuma di sini sebut beliau dalam bahasa Arab Bapak Ibu, bifathil jimi wa kasra ismun lil mayyiti fin na'si. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu Pak, beda. Kalau kita baca patah janajah itu nama mayit yang ada di keranda. Jadi kalau ada mayit itu di keranda itu namanya janajah kalau dipatahkan. Itu hebatnya bahasa Arab. Kalau kita kasrohkan jimnya jinajah nama kerandanya. Kalau janajah di situ ada mayitnya, plus kerandanya. Tapi kalau jinajah nama keranda tok. Makanya ada di Pekanbaru impak itu Pak, saya tengok impak berjalan tuh model keranda. Ada 2 apanya baru kalimat la ilaha illallah baru innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Supaya orang maksudnya sedekah ingat mati.
Ya, bekal terbaik Pak. Kalau orang mati itu dibangkitkan, pingin dia sedekah. Ada Pak di beberapa masjid saya jumpai di Pekanbaru. Dibuatnya keranda mayat. Ya, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bagus. Ya, niatnya. Itu masalah ungkapannya. Kalau niat udah boleh kalimat usolli, boleh nawaitu, boleh, itu lapasnya. Kalau niatnya Bapak Ibu dalam hati. Ya, saya sholat jenazah. Kalau boleh lengkap, saya sholat jenazah atas ini mayit. Ya, 4 takbir, fardu. Ya, lillahi ta'ala, makmuman lillahi ta'ala. Kalau fardunya, ya. Kalau kifayahnya sunnah saja. Kifayatin sunnah, arba'at takbiratin sunnah saja. Nah, itu kalau mau ya. Tapi kalau Bapak Ibu bisa bahasa Arabnya dalam hati, ya bahasa Arab paling afdal. Tapi jangan bebankan diri kalau nggak bisa bahasa Arabnya. Ya, buat bahasa dalam hati, bahasa Indonesia. Saya sholat jenazah. Kalau mau niatkan nawaitu sholata ala hadzal mait, itu kalau laki-laki. Nawaitu sholata ala hazihil maiti, ala hazihil maitati, kalau perempuan. Kalau usolli atau tidak, usolli ala man shalla alaihi imam. Saya sholat sebagaimana yang disolati imam. Selesai. Kalau berjamaah Pak, saya sholat sebagaimana yang disolati imam. Kalau banyak seperti di Masjidil Haram, kadang banyak mayatnya Bapak Ibu. Nah, usolli ala man hadara min amwatil muslimin. Amwat jamak muslimin. Nah, tapi kan itu lapas-lapasnya. Kalau kita yang payah-payah apa ini, nggak usah dibebankan gara-gara itu, kita nggak jadi ibadah gara-gara itu, jangan. Nah, udah dalam hati niat itu Bapak Ibu, saya sedang menyolatkan jenazah sekian-sekian. Ah, datangkan dalam hati, Allahu Akbar. Pas dalam takbir, sama seperti sholat. Ada imam kampung tanggung-tanggung imamnya Bapak Ibu, meninggallah bencong. Bapak Ibu, meninggal bencong. Ah, sementara Bapak Ibu, bencong yang kita bahas dalam fikih itu kan ada Pak. Kalau banci dalam fikih kan sudah kita bahas kemarin Pak. Mohon maaf, banci dalam fikih itu adalah punya 2 kelamin. Ya, yang kedua mohon maaf, nggak ada kelamin laki-lakinya, nggak ada kelamin perempuannya, tapi ada 2 lubang. Itu banci dalam fikih. Kalau dominan laki-lakinya gayanya Pak, dia sholat di belakang anak-anak. Ini laki-laki, ini orang apa? Ini belakang anak-anak, nanti dia sopnya. Kalau yang di tempat Pekanbaru, bencong-bencong di Pekanbaru, yang di Arengka-Arengka yang sering Pak Haji singgah, kata dia Bu. Ya, itu Pak laki-laki. Kalau dia sholat di masjid kita nih, dia mesti di sop sama-sama kita Pak. Kalau dia dewasa, sama-sama kita. Hanya saja jangan suruh imam. Kenapa? Khawatir nanti bismillahnya lain. Bismillah, kata dia, nanti Pak gimana? Bismillahnya lain Pak, mendayu-dayu. Apa nggak husuk kita sholat? Ya, nggak husuk kita nanti sholat. Itu Bapak Ibu. Itu ada bencong meninggal. Karena bencong ini menurut imam kampung nih Pak, setengah laki-laki, setengah perempuan. Bingung ini Pak, beristihad dulu ini imam apa nih? Bingung ini. Kalau laki-laki, Allahumma gfirlahu. Kalau perempuan, Allahumma gfirlaha. Bingung ini imam kampung ini. Ini setengah laki-laki, setengah perempuan. Karena pernah bencong itu berkata, kata bencong, bosnya bencong berkata, laki-laki ini ibarat bunga merah, perempuan ini ibarat warna putih, bunga putih. Kami nggak merah, nggak putih, kami abu-abu, kata bencong Pak. Jadi setengah laki-laki, setengah perempuan. Akhirnya ini imam kampung beristihad. Tidak Allahumma gfirlaha, tidak Allahumma gfirlahu. Dia buatlah tengah-tengah, Allahumma gfirlehe. Ya Pak. Warhamhe, wa'apihe, wa'pu'anhe, kata dia Pak. Ya, ini istihad dia Pak. Kacau ibadah itu begitu. Nah, itu istihad dia. Nah, karena yang meninggal itu bencong. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tentang niat. Ya, niat sholat jenazah. Baru arba'at takbiratin Bapak Ibu, 4 takbir. 4 takbir. Ini rukun. Pertama takbiratul ihram. Boleh lebih. Boleh 5, boleh 6, boleh 7. Andai kata dia sengaja pun imamnya tambah 5, tambah 6, tambah 7, boleh, tidak batal. Cuma kurang kerjaan. Kalau dia sengaja nambah 5, nambah 6, nambah tuh. Yang penting jangan kurang dari 4.
Nggak boleh kurang dari 4, nggak sah sholat jenazahnya. Kalau dibuatnya 5, cuma pertanyaannya Pak Ustadz, kalau imam buat 5, apakah kita ngikut? Tidak diikuti. Yang penting salam, tunggu aja dia. Nanti yang penting salam nanti bersama imam. Dibuat imam, saya sudah bosan 4 takbir sholat jenazah ini. Dibuatnya 5 atau 6, 7, biar keren, biar ingin nampak ilmunya. Boleh, nggak apa-apa. Memang nggak apa-apa. Cuma nggak usah buat yang aneh-aneh. Kecuali lupa. Kalau imamnya lupa dibuatnya 5, nggak usah kita bilang subhanallah, tidak. Bapak Ibu, ya kita nggak jangan subhanallah, karena ada makmum nih Pak, paling semangat menyalahkan imam. Tah dendam apa di sama imamnya Pak? Asal dikit salah subhanallah, paling kuat suaranya Pak. Entah apa salah imamnya. Ini tidak sama dengan salat Idul Adha, Idul Fitri Bapak Ibu. Ya kita mesti tahu tentang kedudukan hukumnya. Takbir yang 7 sebelum, karena imamnya sudah maklumlah Pak, sudah berumur 69 tahun. Karena imamnya punya prinsip, saya imam sampai mati. Gigi lagi gigi palsu Bapak Ibu. Ya, ini mohon maaf kalau kecuali masih pasih Bapak Ibu. Ya, ini masih palsu, nggak mau digantikan. Akhirnya sudah lupa-lupa. Allahu Akbar. Ya, langsung nggak lupa dia takbir yang 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung Fatihah. Datang makmumnya Pak. Makmumnya juga belajar fikih. Subhanallah kata makmum. Akhirnya ini imam balik dia Pak. Allahu Akbar. Kalau begitu posisinya batal sholatnya. Karena tadi takbir yang 7 itu bukan sunnah abad. Mau dia sengaja pun dia tinggalkan boleh. Apalagi lupa. Apalagi lupa. Jadi ada posisinya, letak kedudukan hukumnya. Jangan dia balik lagi. Kalau dia pintar, subhanallah kata makmum. Lanjut kata dia Pak. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau imamnya paham. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, udah berapa rukun yang kedua? 4 takbir. Yang ketiga al-qiyamu 'alal qadri. Berdiri bagi yang mampu. Wajib berdiri seperti sholat wajib. Ada aturan mainnya Bapak Ibu. Nggak mampu berdiri, baik rojulan kana au sobian au khunsa au imra'atan walau ma'a rijalin. Wa in a'jaza ja'a fi marra fil qiyami fi arkanis shalah. Sebagaimana dalam salat biasa. Nggak bisa Bapak Ibu bisa ruku. Ini aturan. Kalau bisa tegak begini. Nggak bisa tegak baru modal ruku dia bisa Pak begini. Ini. Nggak bisa modal ruku baru berdiri di atas lutut. Ini. Gak bisa berdiri di atas lutut baru duduk iftiras. Duduk iftiras macam kesal awal. Gak bisa duduk iftiras baru menduduki kedua tumit begini. Duduk apa? Duduki apanya? Gak bisa baru berbaring. Ya, dengan isyarat. Gak bisa juga Bapak Ibu berbaring dengan isyarat, mata pun tidak, hati pun tidak. Berarti sudah mati. Bukan lagi menyolatkan Pak. Berarti dia disolatkan. Itu enggak ada lagi cerita Bapak Ibu. Udah nggak bisa lagi isyarat, nggak bisa lagi hatinya nggak bergerak lagi. Berarti dia sudah bukan lagi menyolatkan, disolat. Kita antara dua aja Pak, antara menyolatkan dan disolatkan. Ya jangan sempat nanti orang tak pernah sholat tuh besok ujung-ujungnya datang juga ke masjid disolatkan. Ya udah disolat nggak pernah sholat Pak. Tapi baiknya jamaah masjid ini Pak. Ya sampai di sini habis sholat biasanya imam tanya, bagaimana pendapat kalian? Ini mayat katanya Pak. Semua menjawab apa Bapak Ibu? Baik. Saya ditanya jamaah ini, apakah itu nggak bohong Pak Ustaz? Apakah itu nggak dusta palsu Pak Ustaz? Persaksian palsu. Kata Nabi, ahsinu ya uzkuru mahasina mautakum. Sebut yang baik-baik. Karena kita nggak tahu Bapak Ibu. Ya boleh jadi kita tetap dianjurkan oleh Nabi husnudzon. Jadi andai kata kita berikan saksi baik, karena soal apa itu kita nggak tahu Bapak Ibu sebelum dia dicabut nyawanya, kita nggak bisa mendasis. Ya makanya kita dalam hal itu tidak dikatakan berdusta. Jadi kalau ini bilang-bilangnya, bagaimana pendapat ini mayit? Baik. Kalau soal buruknya biar Allah urusan Allah nanti itu Pak. Begitu caranya. Nah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu soal berdiri. Ya, kalau enggak di atas kursi. Di atas kursi, nah itu tumit itu baris belakang. Kalau kita ininya Pak.
belakang nih. Punggung inilah apa dia sebagai batasan dia kalau shaf. Itu aturannya. Ya kalau pakai kursi, hanya saja mohon maaf bagi orang tua saya yang pakai kursi, andai kata dia pakai kursi, usahakan berdiri dulu. Karena ada juga dia pandai ngangkat kursi. Pas diangkat, pas dia sholat, langsung dia duduk kursi. Kalau masih bisa berdiri, berdiri dulu. Bahkan kalau bapak kaya, boleh bapak bayar. Bahkan kalau gratis, alhamdulillah. Untuk ngangkat kita pak, pas apa supaya lama megang kita. Boleh dalam fikih begitu. Ya, ibaratnya kan ada kalau sholat sunnah nggak apa-apa. Ini sholat wajib kalau masih bisa berdiri, berdiri dulu. Baru nggak apa lagi nanti baru ya duduk. Masih kuat lagi, berdiri lagi. Itu gitu nggak apa-apa. Kalau sholat wajib termasuklah sholat jenazah. Itu bapak ibu. Ya, berapa menit lagi pak? 1 menit lagi. Itu 1 menit lagi. Baik. Yang keempat baca Fatihah. Baca Fatihah itu bapak ibu boleh habis takbir kedua, habis takbir ketiga, habis takbir keempat. Itu boleh letaknya. Itu hanya Fatihah. Tapi yang paling afdal habis takbir pertama. Allahu Akbar. Baru yang kelima as-salatu ala nabi. Salawat terhadap Nabi Muhammad. Paling simpel Allahumma sholli ala Muhammad. Itu rukunnya. Baru nanti salawat Ibrahimiyah. Itu yang kelima. Yang keenam barulah ad-du'a ulil mayit ba'da salisah. Habis takbir yang ketiga, doa kepada mayat. Paling minim Allahumma arhamhu atau Allahumma gfirlahu. Baru setelah itu kalau banyak doa-doa yang panjang, baca saja bapak ibu, ada sini sekitar 5 riwayat. Nggak usah digabungkan semuanya karena sholat jenazah itu bapak ibu dianjurkan simpel, jangan lama-lama. Bahkan kalau imam itu terkenal lama bisa digantikan orang. Jangan bikin waktu adanya. Bisa digantikan lama kali semuanya rapelnya dibacanya. Itu bapak ibu. Baru yang terakhir adalah salam. Salam tapi bapak ibu saya waktu salamnya jangan ada orang salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum tanpa membalik telapak tangan. Sunnah ditambah warahmatullah wabarakatuh menurut Imam Ibnu Hajar. Wabarakah tanpa membalik tangan. Sama dengan sholat fardu nggak usah membalik tangan. Makruh dalam mazhab kita Syafi'i.